Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang ocean acidification. Apa itu? Berarti pengasaman air laut. Nah, air laut kok asam? Harusnya kan pH-nya basa ya. Gitu ya, harusnya kan pH-nya air laut 8. Nah, ini kenapa kok air laut sekarang mengalami pengasaman? Nah, kita lanjut langsung ke materinya saja. Oke, ini ada dua gambar dari penampakan cangkang ya. Jadi cangkang fitoplankton gitu. Berarti mengandung kalsium karbonat. Misalnya foraminifera. Nah, ini ada gambar yang kiri dan gambar yang kanan, mana yang lebih bagus? Nah, kalau dilihat sekilas saja yang lebih bagus yang gambar yang kiri ya, karena strukturnya dia rapat. Kemudian juga kalsium karbonatnya juga utuh ya, sementara gambar yang sebelah kanan ini kalsium karbonatnya sudah tidak utuh lagi. Gitu, ini sudah banyak kehilangan dan strukturnya juga sudah tidak beraturan. Nah, sebenarnya hal ini disebabkan oleh apa sih? Ternyata disebabkan oleh adanya ocean acidification atau OA. Jadi gambar yang kiri ini adalah ketika si fosil foraminifera ini diletakkan di daerah laut dengan pH basa. Nah, ini ketika fosil ini diletakkan di pH yang lebih asam atau pH yang sesuai dengan ocean acidification ini gitu. Jadi artinya apa? Ocean acidification ini akan mengurangi proses kalsifikasi dari kalsium karbonat pada fosil-fosil hewan-hewan yang membutuhkan kalsium karbonat. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sih ocean acidification ini terjadi? Kita bisa lihat ya di sini sebenarnya karbon itu disimpan dalam jumlah besar di sedimen. Nah, ini ada sebagai cadangan dari fossil fuel, kemudian di kerak bumi itu juga mengandung karbon. Nah, cuman karbon ini dipercepat pindah ke atmosfer oleh adanya pembakaran fosil dari sepeda motor yang biasa kita gunakan. Kemudian hewan-hewan dan manusia ini juga mengeluarkan karbon dioksida juga ya. Kemudian tanaman ketika siang hari dia berfotosintesis, begitu malam kan dia mengabsorpsi karbon dioksida. Volcano, gunung berapi ini juga menghasilkan CO2 gitu. Nah, kemudian ada penggunaan land use itu juga meningkatkan CO2. Nah, sehingga apa di atmosfer ini sangat tinggi sekarang kandungan karbon dioksidanya. Nah, di atmosfer ini memiliki CO2 yang tinggi, kemudian CO2-nya juga akan diambil oleh perairan gitu. Jadi ocean itu juga akan mengambil karbon dioksida, yang mana juga digunakan sebagai bahan dari pembentukan kalsium karbonat gitu. Nah, ocean acidification ini adalah gambar dari pH ya selama 25 juta tahun. Atau ini adalah ini sebelum dari tahun 0 ya, ini kan AD berarti sebelum tahun Masehi gitu ya. Ini sebelum tahun Masehi pH di laut ini stabil. Nah, ketika kita lihat tahun 2000 tuh pH-nya sudah mencapai sekitar 8, padahal sebelumnya di atas 8 ya.
sebelumnya sekitar 8,2, yang diperkirakan nanti sekitar tahun 2050 itu sudah mencapai 7,9 gitu. Diperkirakan tahun 2100 sudah mencapai di bawah 7,8, sekitar 7,7 gitu. Jadi cepat sekali ya perubahannya. Setiap 50 tahun diperkirakan pH-nya turun 0,1. Nah, jadi ocean acidification ini apa? Itu adalah suatu penurunan dari pH air laut, terutama disebabkan oleh masuknya CO2 dari atmosfer ke perairan laut. Ya. Kemudian aktivitas manusia itu juga melepaskan karbon dioksida ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, jadi aktivitas manusia melepaskan CO2 ke atmosfer dengan sangat cepat sehingga atmosfernya semakin banyak CO2-nya. Maka semakin banyak CO2 di atmosfer, maka CO2 yang ada di laut juga semakin meningkat. Nah, akhirnya karena ada peningkatan CO2 di laut itu dalam jumlah yang besar, maka kimia laut secara global gitu ya, unsur kimia laut secara global itu akan menjadi tidak seimbang dan dia berubah secara cepat gitu. Oke, dari tadi kita bahas tentang pengasaman air laut, pH. Nah, ini saya mengingatkan kembali konsep pH dan keasaman. Ya. Jadi kalau pH itu kan berarti dari skala 0 sampai 14 ya. Nah, pH itu adalah skala 0 sampai 14. Keasaman atau pengasaman air laut berarti ketika pH-nya ini di bawah dari 7 ini gitu. Berarti keasaman itu apa? Konsentrasi ion hidrogen yang ada pada suatu cairan atau suatu senyawa lainnya. Nah, ini adalah perakiraan, gambar yang kanan ini ya, perakiraan dari pH di laut gitu. Jadi di sini sekarang kan pH-nya masih sekitar di atas 8,2 ya. Jadi sekitar 8 ya, 8,1, 8,2. Kita bacanya dari bawah ya. Nah, ini. Sekarang ketika pH-nya itu 8,2, kandungan H+-nya adalah 6,3 kali 10 pangkat min 9. Ini bukan plus 9 ya, tapi min 9. Berarti 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, jadi kandungan H+-nya pada saat pH 8,2 itu adalah 6,3 kali 10 pangkat min 9. Kita lihat ketika terjadi penurunan pH atau ketika terjadi ocean acidification, pH-nya, H+-nya akan semakin naik konsentrasinya. Nah, ini ya. Ketika pH-nya 8 saja itu sudah 1,0 kali 10 pangkat min 8. Ketika pH-nya 7,8 sudah 1,6 kali 10 pangkat min 8. Berarti H+-nya adalah 0,000 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Jadi ketika pH-nya 7,8, H+-nya sudah semakin sedikit, semakin banyak gitu ya jumlahnya ya. Sementara ketika pH-nya 8,2, konsentrasi H+-nya sangat rendah. Jadi perubahan keasaman di air laut ketika terjadi penurunan pH secara signifikan ke pH 7,8
itu tingkat keasamannya naik hingga 151% ya. Jadi ini adalah perkiraan pada tahun 2100 tadi. Perubahan tingkat keasamannya sudah naik ke 151%. Nah, jadi kandungan kimia dari pengasaman air laut itu apa saja? Kita kembali ke sistem karbonat. Ya, sistem karbonat ini sudah pernah saya terangkan di materi karbon dioksida. Jadi dalam sistem karbonat di air laut yang berperan apa saja? Atmosferik CO2 yang nantinya akan berubah menjadi CO2 terlarut. CO2 terlarut yang ada di air laut ya. Nah, pada saat zaman pre-industri tahun 1800-an ya itu ya, ketika dulu kan zaman awal manusia masih barter ya, kemudian ketika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka makan dengan misalnya menyembelih sapi gitu ya, hewan itu dilakukan secara tradisional gitu. Nah, ketika masuk ke zaman industri ternyata kandungan CO2-nya meningkat drastis gitu. Kemudian asam karbonat juga sama ini. Jadi kandungan sistem karbonat ada CO2, kemudian ada H2CO3 ya. Kemudian ada ion bikarbonat atau HCO3- dan ion karbonat CO3 2-. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di sini yang menyebabkan penurunan pH itu adalah masuknya CO2 dan H2CO3 ya, yang bisa membentuk H2CO3. Sementara yang dibutuhkan oleh kerang-kerangan ini adalah dalam bentuk CO3 2-. Begitu. Nah, jadi ketika sudah melewati era pra-industri, kandungan asam karbonat juga meningkat drastis gitu ya. Jadi kandungan asam karbonat juga menjadi 18. Ion bikarbonat yang masih mengandung ion H+-nya di sini juga naik meskipun tidak signifikan, jadi 1975. Nah, ini yang sangat drastis adalah penurunan ion karbonat yang biasanya digunakan untuk kalsifikasi. Dari 239 sekarang hanya 151. Gitu. Total karbon spesiesnya sedikit meningkat jadi 2144. Ya, ini berarti asupan karbon yang ada di masing-masing spesies gitu. pH lah ini yang dilihat. pH-nya adalah dari 8,18 menjadi 7,93. pH-nya juga sekarang sudah menurun ya. Ini adalah rata-rata secara global, perairan secara global itu rata-ratanya 7,93 saat ini. Kemudian ini adalah kalsifikasi aragonit. Nah, ini adalah salah satu aragonit, ini adalah kandungan kalsium karbonat. Itu jadi proses kalsifikasi. Ketika zaman dulu sebelum era industri itu 3,72 proses persentase ya, dari persentase dari kalsifikasi aragonit itu 3,72, sekarang sudah menurun menjadi 2,35. Jadi kemampuan kalsifikasinya sudah menurun gitu. Nah, artinya apa sih? Berarti air laut yang asam ini dia bersifat korosif terhadap organisme yang memiliki cangkang-cangkang yang menggunakan kalsium karbonat sebagai cangkangnya, sebagai perlindungannya. Gitu. Nah, ini saya ingatkan kembali bagaimana sih proses dari daur karbon yang terjadi di lautan. Yang pertama adalah CO2 dalam bentuk gas akan terlarut di air ya. Sini kan tadi sudah terjadi banyak pembakaran.
Nah, di sini sudah terjadi banyak pembakaran. Berarti CO2-nya sudah meningkat. Nah, atmosferik CO2 atau ini di sini dalam bentuk gas. Nah, ini kan dalam bentuk gas, dia akan masuk ke perairan sehingga CO2 gas ini akan berbentuk menjadi CO2 terlarut. CO2 terlarut akan berikatan dengan air. Semakin banyak CO2 yang larut berarti kan semakin banyak pengikatan dengan air dan membentuk H2CO3. Gitu. Nah, di sini H2CO3 ini akan meningkatkan, jika diuraikan ya, akan meningkatkan kandungan H+ yang ada di perairan. Dan menurunkan kandungan CO3 2-. Begitu. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh hewan-hewan dalam proses kalsifikasi. Termasuk fitoplankton juga ya, fitoplankton jenis foraminifera dan kokolitofor itu juga memerlukan proses kalsifikasi. Nah, ini yang dibutuhkan adalah CO3 2-nya. Namun semakin banyak CO2 yang larut itu justru akan menurunkan CO3 2-nya karena apa? H+-nya yang nanti yang semakin banyak. Jadi tidak balance. Karbonatnya kan dikit ya ini di perairan ya, tapi H+-nya lebih banyak dibuang ke perairan gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini ada grafik tentang sistem pH karbonat dan sistem CO2 bebas. Ini dilihat ada pH, ini ada CO2. Oke. Ketika terjadi penurunan pH, nah di sini ya, pH-nya menurun, karbonatnya menurun, ya, karbonatnya menurun, tapi CO2 bebasnya akan semakin banyak. Gitu. Jadi ketika CO2 atmosfer dan CO2 bebas itu meningkat, maka akan menurunkan kandungan karbonat dan pH. Begitu. Nah, sistem karbonat dan CO2. Pertama kan CO2 masuk, CO2 gas berubah menjadi CO2 terlarut. Nah, CO2 gas kan dari atmosfer. Kemudian akan dikonsumsi. Di situ ada CO2, sistem karbon dioksida, ada air dan juga ada karbonat. Nah, jadi ini ketika sudah ada masuknya CO2 ke air, ini ada pengikatan tambahan dengan karbonat yang akan membentuk 2HCO3 gitu. Kemudian si 2HCO3 ini akan mengikat kalsium. Ya, jadi CO2 ditambah 2O ditambah CaCO3 akan menghasilkan 2HCO3 ditambah Ca2+. Nah, ini kita lihat ya, CO3-nya ini ada ikatan dari H+-nya. Artinya apa? Dia tidak murni CO3-nya. Artinya apa? CO3-nya ini kandungannya tidak jenuh gitu. Tidak jenuh berarti persentasenya itu tidak tinggi. Nah, CaCO3-nya menjadi undersaturated atau tidak jenuh. Kondisi yang tidak jenuh ini artinya CO3-nya ini proses kalsifikasinya juga tidak terjadi secara maksimal. Gitu. Karena apa? Sudah ada ikatan H+ ini di sini yang ada di sistem. Nah, ocean acidification akibatnya dari pengasaman air laut secara global terhadap coral reef atau terumbu karang. Nah, kan kalau yang hard coral itu ya, hard coral kan juga membutuhkan kalsium karbonat untuk proses kalsifikasi. Jadi membutuhkan kalsium karbonat untuk proses kalsifikasi, di mana umumnya proses kalsifikasi itu harus dilakukan dalam kondisi jenuh gitu ya. Nah, tadi yang di slide sebelumnya dapat dilihat bahwa proses ocean acidification ini menyebabkan kalsifikasinya atau pembentukan kalsium karbonatnya ini dalam kondisi undersaturated atau tidak jenuh
gitu. Nah, sehingga adanya ocean acidification ini menyebabkan hilangnya biodiversitas terumbu karang. Lebih dari 25% itu sudah hilang ya. Nah, terutama ini 50% of coral reef in deep water. Jadi dari 25% itu setengahnya sendiri ini ada di laut dalam dan area yang dingin. Justru akan lebih mengalami efek dari ocean acidification gitu. Kita bisa lihat di gambar ini umumnya adalah daerah ekuator yang mengalami ocean acidification. Nah, ini karena di sini juga areanya banyak masuknya CO2 yang sangat tinggi ke perairan. Nah, ini jadi jika dilihat dari hasil tingkat keasaman ya, di sini ada grafik. Kan ini tadi kita sudah melihat ada gambarnya sekitar daerah ekuator ya. Daerah ekuator dan daerah semi ya, daerah 30 derajat north dan 30 derajat south ya. Nah, ternyata di sini memang terjadi penurunan pH gitu. Nah, ini berarti kan tadi daerah sini ya. Saya beri garis dulu. Nah, jadi kenapa tadi titik-titiknya itu kehilangan terumbu karang yang sangat luas itu ada pada daerah ekuator ya, dan daerah 30 derajat lintang utara dan lintang selatan, itu karena di sini terjadi penurunan pH yang cukup signifikan. Nah, ini di sini kan dilihat dari grafiknya ya, semakin ke bawah semakin berwarna hijau, biru hingga ke ungu, ini berarti terjadi penurunan pH secara signifikan. Sementara semakin berwarna merah berarti pH-nya tinggi. Nah, tadi yang areanya hilang ini yang area sini ya. Kita lihat juga bahwa pH-nya di sini mengalami penurunan. Nah, ini ya, berarti kan ini pH-nya antara 7,95 sampai ke sekitar 8,10 ya. Nah, ini terutama di sini kan daerah-daerah yang dekat dengan daratan ya. Ini juga banyak yang memang di sini daerah yang lihat di Indonesia juga ya, daerah yang tingkat keasamannya sudah mulai tinggi gitu. Di sini pH-nya mendekati 7,95 di daerah Indonesia ini. Nah, ini juga pH-nya sudah mencapai di bawah 7,95 ya. Nih ya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah distribusi spasial dari pengasaman laut. Kita bisa lihat di sini model dari cangkang kerang ya. Ketika karbon dioksida terus-terusan untuk meningkat, model ini menunjukkan bahwa pengasaman akan menghilangkan ion karbonat pada tahun 2100, membuat air akan menjadi korosif gitu terhadap hewan-hewan yang membentuk cangkang. Kita lihat gambarnya. Hari 0 cangkangnya masih bagus ya. Hari kedua sudah mulai rapuh kondisi cangkang kerangnya. Hari ke-16 sudah mulai berkurang. Nih ya, sudah mulai semakin rapuh, semakin terlihat pori-porinya, semakin terlihat bahwa kalsium karbonatnya tidak larut terhadap si hewan. Nah, hari ke-26 hingga hari ke-45 ini semakin, padahal ini baru 45 hari ya, tapi cangkangnya sudah terlihat semakin rapuh dan semakin hilang. Dan hari ke-26 cangkangnya yang masih lebih banyak sisanya ada di daerah tengah. Begitu hari ke-45 rata.
sudah sangat rapuh, jadi sudah mudah dihancurkan. Nah, beda ya hari 0 dengan hari 45 gitu. Jadi kalau hari 0 ini proses kalsifikasinya sebenarnya masih banyak ini di sini. Jadi kalsium karbonat ini sangat larut terhadap hewan yang memiliki cangkang gitu. Jadi ini bukan transparan tapi sangat kompak gitu, sangat kompak ikatan-ikatannya. Tapi kita lihat di hari ke-45 ini sudah kehilangan nyaris sebagian besar dari kalsium karbonat. Jadi kalau dihancurkan itu sangat mudah ini kalau yang hari ke-45. Nah ini jadi apa sih negatif feedbacknya terhadap proses kalsifikasi kerang? Saya ulangi kembali ya, Ca ditambah CO3 2- akan menghasilkan kalsium karbonat yang ada di cangkang. Kemudian ketika Ca berikatan dengan 2HCO3 yang tadi proses dari ocean acidification itu akan menghasilkan CaCO3 tapi yang karakteristiknya undersaturated dan melepaskan ion H2O plus CO2 gitu. Nah, jadi ini kalau saya memisalkan ada grafik ya, range pH hari ini sekitar 8 ke bawah ya. Sekarang sekitar 8, 50 tahun kemudian diperkirakan sekitar 7,9, 7,8. Nah, CO2 gitu ya kandungannya di laut ini ya, semakin tinggi pH-nya, CO2 terhadap pH, semakin tinggi pH-nya, kandungan CO2 akan semakin menurun gitu. Jadi semakin tinggi pH, CO2-nya semakin sedikit. Ketika pH-nya 7, maka CO2-nya masih banyak gitu. Kemudian HCO3-. Nah, HCO3 ini ya. Ini adalah bikarbonat. Nah, jadi artinya karbonat yang sudah ada ion H-nya sehingga kalsifikasinya si kerang ini juga menjadi undersaturated gitu. Ini ketika ada HCO3, perubahan pH 7 ke 8 itu stagnan ya HCO3 ya. Jadi memang proses ocean acidification itu yang dilihat impactnya yang paling tinggi itu adalah CO2 sama CO3 2- ini perbandingannya. Nah ini CO3 2- ini, karbonat ini yang sangat penting ini, ketika terjadi penurunan pH, nah ketika pH-nya dari 10 aja ya, dari 9,5 saja, dari 9,5 saja ini langsung penurunannya eksponensial, jadi menurun drastis gitu. Apalagi sekarang pH-nya 8, kalsium karbonatnya sudah mulai banyak yang mengalami penurunan. Sehingga apa? Acidification atau pengasaman akan meningkatkan korosif ya, zat korosif berarti kan menyebabkan adanya pelapukan pada cangkang kalsium karbonat. Itu disebabkan oleh adanya penurunan pH. Nah ini jadi kalsium karbonatnya semakin menurun seiring dengan penurunan pH sehingga cangkangnya akan semakin korosif dan selnya akan mengalami dissolution, cangkangnya akan larut ke air laut gitu. Karena air laut membutuhkan lebih banyak karbonat untuk menjaga sistem balance sehingga kalsium karbonat ini akan lebih banyak diambil dari cangkang organisme. Paham konsepnya? Ini misalkan kita kan ada CO2 atmosfer ya. CO2 atmosfer berarti kan dalam bentuk gas. Yang pertama, banyak pembakaran fosil fuel gitu. Banyak pembakaran fosil fuel sehingga CO2 gas ini akan semakin meningkat. CO2 gas yang akan meningkat ini akan meningkatkan pula uptake CO2 yang ada di air laut. Nah, air laut kan juga butuh balancing ya. Balancing untuk HCO3 gitu.
Halot juga butuh balance perairannya. Nah, karena di sini banyak sekali uptake CO2, akhirnya semakin banyak ikatan antara CO2 ditambah H2O. Semakin banyak ikatan antara CO2 dan H2O, berarti semakin banyak ion H+ yang ada di perairan. Berarti ini semakin banyak ion H+. Jadi sudah ada penjelasan sebelumnya ya, semakin terjadi penurunan pH, konsentrasi ion H+ semakin banyak. Berarti kan ketika banyak ion H+, dibutuhkan ion karbonat yang banyak juga kan untuk melakukan pengikatan, supaya apa? Si ion H+ ini stabil, supaya pH-nya ini tidak terlalu asam bagi air laut. Nah, makanya kalsium karbonatnya ini yang ada di organisme bercangkang ini jadi yang harusnya kalsium karbonat ini ada untuk hewan yang bercangkang, akhirnya diserap semua untuk ini. Supaya apa? Supaya perairannya ini dia lebih stabil gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya kandungan karbonat yang ada di cangkangnya hewan itu undersaturated gitu. Jadi tidak jenuh kandungan CaCO3-nya, sehingga sangat mudah untuk hancur gitu, sangat rapuh. Nah ini ya, jadi semakin banyak CO2 yang ada di atmosfer, maka semakin banyak CO2 yang terlarut. Nah, kandungan H2CO3-nya dia semakin tinggi. Artinya apa? Terjadi peningkatan H+ secara signifikan dan penurunan karbonat secara signifikan juga untuk ini pengikatan HCO3. Begitu. Jadi semakin banyak CO2 yang dibuang ke perairan, maka H+-nya akan semakin meningkat dan kandungan karbonatnya akan semakin rendah. Kenapa? Yang pertama, adanya tekanan yang disebabkan oleh gas CO2 terlarut di air. Dia akan menyebabkan cangkang kalsium karbonat ini akan hancur. Karena apa? Kita membutuhkan CO3-nya untuk menstabilkan ini H+. Oke? Nah, kemudian terjadi penurunan pH di air laut karena adanya masukan CO2, sehingga CO3-nya ini akan terpakai, sehingga laut akan menjadi lebih asam ketika CO2 dari atmosfer masuk, yang menghasilkan adanya peningkatan konsentrasi ion H+ dan undersaturate gitu ya, kondisi CO3 yang lebih sedikit di lautan gitu. Undersaturate kenapa? Karena yang harusnya CO3 2- ini dia lebih banyak digunakan untuk pembentukan cangkang-cangkang, ini digunakan untuk menstabilkan pH. Makanya kalau teman-teman belajar pH air laut itu kan stabil ya, dibandingkan dengan kadar oksigen. pH itu jauh lebih stabil karena laut punya mekanisme untuk menstabilkan pH itu tadi. Efeknya apa ya? Itu untuk hewan-hewan yang bercangkang. Harusnya karbonat untuk mereka gunakan untuk pembentukan cangkang, ini harus digunakan untuk menstabilkan kondisi pH laut. Nah, ini konsekuensinya. Sebagai contoh ada malformation. Berarti apa? Formasinya jadi tidak betul gitu ya. Formasinya jadi kacau. Ini dari spesies E. huxleyi, jenis Coccolithophore. Ketika terjadi peningkatan asidnya, ini cangkangnya kita lihat ya semakin rapuh ya di sini bentuknya. Jadi kan kalau di sini sangat kompak, strukturnya sangat kompak ya. Jika dilihat satu persatu menggunakan SEM, ini strukturnya sangat kompak. Nah, begitu kita naikkan tingkat asidivitasnya,
ini dia sudah kacau, jadi cangkang-cangkangnya ini sudah kehilangan strukturnya, kalsiumnya sudah mengalami kerusakan. Nah, ini juga jadinya semakin renggang jika terlihat dari kamera mikroskop ya, gitu. Di sini kan sangat kompak, di sini semakin renggang, jadi artinya semakin ada kehilangan kalsium karbonat. Nah, begitupun dengan spesies yang satunya nih ya, Oceanica ini juga dilihat awalnya sangat kompak, begitu terjadi penurunan pH, semakin lama dia semakin renggang, semakin terlepas. Jika dilihat dari satu persatu ini ya, nah ini adanya kalsium karbonat yang semakin terlepas di perairan. Nah, efeknya ocean acidification ini apa juga? Adanya penurunan biological pump. Biological pump ini adalah proses tenggelamnya karbon dioksida, gitu ya. Dia karbon dioksida ini akan tenggelam melalui biota laut. Nah, ini kan ada sekumpulan biota laut ini ya, dari proses fotosintesis, kemudian nanti penyerapan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida ini akan tenggelam disebabkan oleh kombinasi upwelling dan kegiatan biologis ini tadi, begitu. Di uptake kalsium karbonat. Jadi ketika ocean acidification-nya meningkat, uptake-nya biological pump ini juga rendah. Karena apa? Jangankan untuk lebih banyak menguptake kalsium karbonat ya, kondisi perairannya saja sudah asam, H+ ini sudah tinggi. Jadi mereka akan semakin kesulitan untuk mempertahankan diri, gitu. Nah, ini adalah struktur kalsium karbonat yang ada di hewan-hewan bercangkang. Ada dua bentuk, ada bentuk kalsit dan ada bentuk aragonit. Jadi aragonit ini adalah bentuk lebih lanjut dari kalsit, gitu. Jadi tiap kalsium karbonat itu bentuknya tidak sama ya. Nah, ini contohnya foraminifera, jenis fitoplankton, dia bentuk CaCO3-nya adalah kalsit. Pocolithophore adalah kalsit. Makroalga, ternyata makroalga itu juga mengandung kalsium karbonat ya. Makroalga seperti apa? Rumput laut itu ya, rumput laut hijau, merah, misalnya ada sargassum atau Eugema cottoni. Nah, itu ternyata dia juga memiliki kalsium karbonat meskipun jumlahnya sedikit dalam bentuk aragonit atau kalsit. Nah, koral ini bentuk kalsium karbonatnya adalah aragonit. Aragonit yaitu bentuk lebih lanjut dari kalsit ini ya. Moluska jenis Theropoda itu juga dia memiliki CaCO3 dalam bentuk aragonit. Krustase, nah udang-udangan itu juga cangkangnya mengandung kalsium karbonat dalam bentuk kalsit. Echinodermata juga punya cangkang ya dalam bentuk kalsit. Nah, ini jadi kalsit dan aragonit ini hanya bentuk-bentuk dari kalsium karbonat saja ya, tapi secara kimiawi sama persis gitu. Jadi sama-sama mengandung CaCO3, hanya aragonit itu adalah bentuk lebih lanjut dari kalsit gitu. Jadi bentuk sekunder lah gitu, itu adalah aragonit. Kemudian masalahnya yang lain dari penurunan pH pada terumbu karang, ini ada gambar terumbu karang yang dipelihara pada pH 8,2. Nah, kita lihat sangat sehat ya kondisi terumbu karangnya ya. Koral-koralnya juga terlihat lebih sehat. Di sini kan hard coral ya. Gitu, jadi koral-koralnya juga terlihat sehat. Mereka juga bisa menangkap makanan yang ada di perairan. Begitu diturunkan pH hingga ke 7,4, lihat apa yang terjadi. Nah,
koral-koral mengalami pemutihan. Gitu. Jadi koral-koral mengalami pemutihan dan ini. Nah, ini jenis apa ini? Apakah ini hard coral? Bukan ya. Ini adalah jenis soft coral. Artinya apa? Saya pernah katakan bahwa penurunan pH 0,1 saja dan penurunan suhu 0,2 derajat Celcius itu sudah bisa menyebabkan zooxanthella akan terlepas dari karang. Artinya ketika terjadi penurunan pH, zooxanthella ini sudah terlepas dan dia akan terbawa oleh arus gelombang untuk mencari perairan lain yang terumbu karangnya ini kondisinya masih baik gitu untuk ditinggali, untuk melakukan simbiosis yang baru. Nah, ketika terumbu karangnya ini akan tidak ditinggali lagi oleh si zooxanthella, otomatis akan mengalami pemutihan gitu. Jadi terumbu karangnya akan mengalami kematian. Nah, ketika terjadi kematian, soft coral dan hard coral itu kan lebih kuat soft coral ya. Nah, jadi ketika di sini terjadi pemutihan hard coral, justru nanti perairan akan jauh didominasi oleh soft coral begitu. Karena apa? Koralnya sudah mengalami pengasaman dan kehilangan kalsium karbonatnya. Nah, ketika ini sudah mengalami penurunan pH, terumbu karang dikembalikan lagi pada kondisi pH 8,2. Nah, ketika ditransferkan ke normal seawater, decalcify again. Jadi mereka melakukan proses kalsifikasi lagi. Kenapa? Karena yaitu zooxanthella sudah menemukan bahwa ini sudah kondisinya ini sudah bisa untuk zooxanthella menetap. Jadi si zooxanthella dan si terumbu karang ini akan kembali melakukan proses simbiosis mutualisme sehingga si terumbu karang ini akan kembali pulih gitu. Nah, ini kan proses pemulihan ya, proses pemulihan terumbu karang. Meskipun masih ada soft coralnya, tapi di sini sudah mulai ada pemulihan terumbu karang. Nah, bagaimana pengaruh dari berbagai kegiatan manusia terhadap ocean acidification? Yang pertama, ini ya, jadi ini ketika kita tidak ada tindakan. Nah, tindakan apa sih yang akan memperbaiki proses ocean acidification atau meningkatkan pH-nya perairan? Kita mengubah pola agriculture ya, pola agriculture. Jadi menggunakan peralatan-peralatan yang alami, tidak menggunakan pestisida gitu. Kemudian pembakaran arang. Kemudian ini penanaman kembali tanaman-tanaman. Jadi penanaman kembali hutan-hutan yang gundul ini akan mengurangi karbon dioksida yang ada di atmosfer. Kemudian lining ocean. Lining ocean itu apa? Menambahkan kalsium karbonat ke laut. Karena kan yang tadi problemnya apa? Ketika terjadi peningkatan karbon dioksida ke perairan akan meningkatkan unsur ion hidrogen. Semakin banyak ion hidrogen yang di perairan, berarti kan pengikatan dengan kalsium karbonatnya akan semakin banyak. Berarti perairan akan kekurangan karbonat. Nah, ketika kita masukkan kalsium karbonat ke laut, maka akan meningkatkan kandungan karbonatnya. Ini teorinya adalah seperti itu. Kemudian mineral weathering, jadi penambahan mineral-mineral yang ada di cuaca ketika cuacanya ini baik gitu ya, itu akan bisa mengurangi kadar CO2. Menguranginya bagaimana? Yaitu komposisinya. Jadi misalnya kandungan polutan yang dibuang ke udara ini sedikit. Berarti kan kandungan nitrogen, kandungan oksigennya akan semakin banyak kan persentasenya. Karena CO2 yang dibuang ke atmosfer ini semakin sedikit gitu. Akhirnya persentasenya juga akan semakin sedikit. Kemudian semakin banyak karbon yang mengendap ke bebatuan, ini juga akan
meningkatkan pH air begitu. Karena apa? Berarti kan karbonnya ini dibiarkan mengendap, jadi tidak dilarutkan, jadi tidak terlarut di perairan air laut, sehingga ketika si karbon ini belum sampai mengendap di bebatuan, berarti dia terlarut di deep ocean. Ini akan menyebabkan ocean acidification semakin buruk begitu. Ini akan menyebabkan ocean acidification semakin memburuk ketika banyak karbon ini bebas di perairan. Tapi kalau dia sudah mengendap di bebatuan, ini sudah aman gitu ya. Kemudian adanya masukan sulfat aerosol. Nah, ini kan salah satunya juga menyebabkan hujan asam ya. Nah, ini ion sulfat hujan, ion sulfatnya itu kan SO4 ya. Kalau sulfat kan selalu tidak pernah dalam bentuk tunggal ya. Ion sulfat yang berbahaya gitu ya, yang dibuang dalam aerosol itu di udara itu dalam bentuk SO2. Nah, SO2 ini akan berikatan dengan air. Nah, ini ion sulfat yang menyebabkan ocean acidification menjadi buruk. SO2 ditambah H2O menjadi H2SO3. Nah, ini H2SO3 ini sudah masuk ke perairan. Artinya apa? Di sini sudah ada ion hidrogennya ini. Jadi ketika dalam bentuk sulfat biasa tidak ada masalah ya. Meskipun sulfat ini nanti akan bermasalahnya pada atmosfer. Tapi ketika sudah ada hidrogen yang berikatan dan kemudian ini akan menjadi hujan, nah ini akan ditambah setengah ion oksigen. Nah, ini menjadi asam sulfat. Ini asam sulfit. Nah, asam sulfit dan asam sulfat ini nanti akan dibuang ke perairan, maka akan menambah jumlah ion H-nya ini. Jadi sudah ditambah dari CO2 ditambah lagi dari ion sulfat, sehingga akan memperburuk ocean acidification, ocean fertilization juga ya. Jadi penangkapan karbon, penambahan mineral ini juga akan memperburuk dari adanya ocean acidification gitu. Jadi semakin banyak laut menyerap karbon dioksida dan mineral lainnya, berarti kan laut ketika dia melakukan penyerapan yang tinggi ya, laut ini juga akan melakukan pengikatan dengan unsur yang lain kan, supaya apa? Supaya tetap stabil ini di lautan. Nah, pengikatan yang lain ini otomatis akan mengurangi gitu. Jadi seharusnya zat-zat yang ini digunakan untuk yang lain, seperti yang tadi sebagai proses kalsifikasi kerang. Tapi karena ini masukannya sangat banyak, sementara laut itu juga sebagai fertilization gitu ya, dia menerima asupan dan berusaha membalancing gitu, akhirnya ya itu kandungan ion-ion yang lain berkurang secara signifikan. Akhirnya ya pH-nya ya tetap tidak stabil begitu. pH-nya akan semakin menurun, kandungan perairan akan juga asid gitu. Nah, solusinya apa saja sih? Solusi yang pertama adalah memasukkan kalsium karbonat di laut. Nah, ini tadi ya, lining ocean. Kalau CO2 nanti berikatan sama air kan nanti meningkatkan H2CO3 nih. Berarti kan H plusnya nanti kan semakin banyak. Kalau H plusnya nanti semakin banyak, berarti kan kita membutuhkan ion karbonat juga ya, semakin yang semakin tinggi juga untuk melakukan pengikatan dengan H plus supaya dia lebih stabil begitu. Nah, berarti kan lebih mudah kalau kita masukkan saja kalsium karbonatnya ke perairan. Sudah dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan kan berarti sudah ada ion karbonat tambahan. Ya, ion karbonat tambahan yang untuk mengikat H2 ini banyak. Ion karbonat yang digunakan untuk proses kalsifikasi hewan-hewan berjangkang kan juga banyak. Ya, teorinya seperti itu gitu ya. Nah, masalahnya apa? Untuk menyamai ya, jadi untuk
melakukan balancing dari 2 juta CO2 membutuhkan 20 juta kandungan CaCO3 per tahun. 2 itu butuh 20. Jadi bayangkan berapa banyak kalsium karbonat yang harus dimasukkan hanya untuk melakukan balancing masuknya CO2 ini. Nah, ini ada Gunung Kapur ya, Gunung Kapur yang disebut White Cliffs of Dover. Kalau tidak salah ini di Amerika. Nah, ini ada Gunung Kapur. Memang ini gunung ya, namanya gunung kan berarti banyak sekali. Tapi berapa banyak gunung kapur ini yang harus dibuang ke laut supaya balancing karbon dioksida yang masuk gitu. Balancing pengikatan H+ di situ. Nah, apalagi oke lah, misalkan ini sudah bisa dimasukkan gitu ya. Masalah selanjutnya apa? Mahal, membutuhkan biaya yang mahal dan juga bisa menyebabkan kerusakan ekologis. Karena di sini juga pasti ada biota-biotanya ya. Nah, ini akan tidak balance juga di sini. Jika ada jejaring makanan di sini juga akan tidak balance gitu. Jadi ecological damage akan terjadi, kerusakan ekologis. Kemudian semua energi yang digunakan untuk memindahkan bebatuan kalsium karbonat ke lautan ini juga akan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer. Nah, ini misalnya kan di sini kan nanti membutuhkan alat-alat berat ya. Nah, semua proses-proses ini untuk pemindahan atau penghancuran gunung ini kan juga membutuhkan energi. Nah, energi ini kan menggunakan pembakaran bahan bakar fosil, sehingga ya ini justru akan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer, sehingga ini bukan satu solusi, hanya sebagai wacana. Solusi yang lebih masuk akal adalah stop menambahkan karbon dioksida ke atmosfer. Ini adalah solusi yang paling masuk akal, meskipun kenyataannya sulit dilakukan ya. Ya, begitu. Alhamdulillahnya sekarang yang musim COVID menyebabkan orang-orang lebih banyak WFH, sehingga secara tidak langsung mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Solusi yang terakhir yaitu iron fertilization, jadi masuknya zat besi. Kita tahu zat besi ini adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh fitoplankton. Nah, fitoplankton ini terutama adalah fitoplankton yang memiliki cangkang ya. Fitoplankton, jenis fitoplankton yang bercangkang, karena tidak semua fitoplankton bercangkang. Nah, caranya bagaimana? Ini kapal mengeluarkan zat besi Fe yang menyebabkan pertumbuhan fitoplankton menjadi masif, yang sehingga melakukan penangkapan CO2 dan memberikan oksigen yang banyak gitu ya di perairan. Ketika planktonnya ini mati dan dia mengendap ke dasar, nah ini kan tujuannya adalah karbonnya ini mengendap ke rock ya, ke bebatuan. Sehingga diharapkan plankton-plankton yang mati ini akan mencapai kedalaman di mana karbon akan bisa tinggal 100 tahun atau lebih. Begitu. Idenya sederhana ya. Idenya sederhana. Harapannya adalah populasi plankton akan mengurangi secara banyak jumlah karbon. Namun ketakutannya adalah zat besi ini ketika dibuang terlalu banyak di perairan, berarti kan tidak terjadi balance lagi ya. Berarti kandungan Fe-nya semakin tinggi lagi. Nah, ketika zat besinya ini terlalu banyak, planktonnya membludak, akhirnya justru malah mengganggu food chain, mengganggu jejaring makanan, dan menyebabkan spesies-spesies tertentu yang tidak bisa bertahan dalam kondisi banyak zat besi di perairan akan mati gitu. Sehingga hanya spesies-spesies tertentu yang kuat yang bertahan, terutama juga bisa menyebabkan kemungkinan adanya spesies yang toksik gitu.
sehingga CO2-nya mungkin hilang menjadi oksigen, tapi kemungkinan akan menghasilkan masalah yang baru. Di situ saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan, mungkin teman-teman punya solusi yang lain untuk menghentikan proses ocean acidification di perairan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.